Dengarkan bagaimana Allah memuji di sini ya. Saya bacakan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita disuruh segera tobat. Lalu Allah sebutkan ciri orang-orang yang bertakwa. Perhatikan ayat 134-nya setelahnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ahli surga itu yang bertakwa adalah orang yang biasa kalau dipancing emosinya marah. Orang yang luar biasa dipancing emosinya tidak marah. Nah gitu. Karena di situ ujiannya. Itu puncak pahalanya, ya. Dan kata Nabi SAW, innamas sadmatu fil ula. Sebenarnya yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Orang-orang soleh dari poin atau lembaran ke-5 kita yang lalu. Nanti kita akan masuk insya Allah ke faktor-faktor yang bisa merusak kesabaran. Namun sebelumnya izinkan saya, Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak tentunya yang ada online ya, ataupun yang hadir di sini sebagian. Ada perkataan yang perlu kita fahami. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang masalah Al-Quran, kalamullah dan bukan makhluk. Beliau mengatakan termasuk beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitab Allah ialah beriman kepada Al-Quran, kalamullah yang diturunkan dan bukan makhluk. Dari Allah Al-Quran bermula dan kepadanya juga akan kembali. Dan sesungguhnya Allah berbicara dengan Al-Quran ini secara hakiki. Sesungguhnya Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Muhammad SAW ialah perkataan Allah yang sebenarnya, bukan perkataan selainnya. Tidak boleh melepaskan kata-kata bahwa Al-Quran adalah hikayat dari kalam Allah atau ungkapan tentang kalam Allah. Bahkan apabila manusia membacanya atau menuliskannya dalam mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran, Al-Quran tetap tidak keluar dengan demikian dari keadaannya sebagai kalamullah yang sebenarnya. Sesungguhnya suatu perkataan hanya akan disandarkan secara hakiki kepada yang sejak semula mengatakannya dan tidak disandarkan kepada orang yang mengatakannya sebagai penyampai. Al-Quran adalah kalamullah baik huruf-hurufnya maupun makna-maknanya. Kalam Allah bukan hanya huruf-huruf saja tanpa makna dan bukan pula makna tanpa huruf. Artinya semua kita yakini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuk sekarang ke lembaran ke-6. Itu tadi penyempurnaan dari sisa bab kita yang sebelumnya. Pasal lembaran ke-5 tentang kisah orang-orang saleh. Sekarang kita akan masuk ke faktor-faktor yang merusak kesabaran. Sebelum kita masuk ke poin-poin yang disebutkan oleh penulis, saya ingin coba mengangkat dulu beberapa konsep-konsep atau mungkin ilustrasi atau mungkin keyakinan yang biasa kita sebutkan di Indonesia. Seperti contoh misalnya sabarku ada batasnya loh, ya misalnya gitu, ya. Aku ini sabar tapi ada batasnya. Pernah dengar ya? Nah, ini sebenarnya terbantahkan dalam syariat karena tidak ada batasnya sabar, ya. Sabar itu tidak pakai batas. Kalau kita bilang sabar itu ada batasnya, berarti kita juga akan siap menerima pahala hanya sampai di situ. Karena selama kita terus bersabar, misalnya 2 hari, 3 hari kita sekarang diuji oleh Allah dengan diganggu oleh orang. Kita sudah bersabar nih, tapi hari keempat kita nggak sabar, kita balas dia misalnya. Nah, gitu. Maka berarti pahalanya cuma sampai 3 hari. Hari keempat dan seterusnya bisa saja terbalik. Tadinya orang yang menyerang kita itu berdosa, sekarang kita juga berdosa bersama dia. Atau bahkan mungkin kita bisa lebih besar dosa daripada dia. Kan kalau ibu dan bapak ingin membalas seseorang, kalaupun mau membalas, ya, kalau bersabar itu lebih baik. Tapi kalau kita ingin membalas, maka harus kita tahu balasannya setimpal. Nggak boleh lebih. Misal orang gosipin sesuatu. Kita juga gosipin dia misalnya. Setimpal itu berimbang nanti. Walaupun ini tidak baik ya. Tapi kalau misalnya kita balas dengan sesuatu lebih besar, bisa saja kita lebih berat hukumannya nanti hari kiamat. Contoh, orang gosipin kita tapi kita tonjokin dia. Dia kata-kata tapi kita main tangan. Atau kita membunuhnya, kan lebih besar. Otomatis nanti di hari kiamat, kalau dipertemukan di mahkamah Allah, kita lebih berat daripada orang tersebut. Yang paling baik, senjata paling tenang, ya paling aman adalah sabar. Apapun ujian datang kita bersabar. Kalau seandainya yang dituduhkan kepada kita itu benar, maka Bapak Ibu punya kesempatan bertaubat kepada Allah dan introspeksi diri. Perbaiki. Dari kejadian itu kita bisa perbaikin. Oh ternyata betul saya ditegur nih. Cuma melalui lisan orang-orang ini. Ya kan? Kalau kita tidak melakukannya dan itu fitnah.
Jamin, saya jamin Bapak Ibu sekalian, agar kalau Anda bersabar, Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan tolong Anda dan Allah bela Anda dengan caranya. Dan kalau cara Allah sudah datang itu tidak masuk di akal kita. Ada orang yang bela kita, ada orang yang luruskan, orang yang jahat itu terbongkar kedoknya, dia dicelakakan oleh Allah. Banyak cara. Tapi kita bersabar selama kita tidak melakukannya. Jadi sebenarnya sabar gak ada ruginya. Kalau itu benar yang dituduhkan, kita kesempatan introspeksi diri. Kita jadi perbaikin diri kita. Dan kita cukup beristighfar kepada Allah, tidak usah terlalu banyak klarifikasi begini segala macam. Udah, oh ya saya salah. Kalau itu adalah perbuatan, kita beristighfar kepada Allah. Kalau itu hak orang, kita kembalikan, kita perbaikin. Nanti jadi baik sendiri tuh. Allah punya cara karena kita sudah perbaikin asal permasalahannya, gitu kan. Daripada orang buat salah, dia terus membela dirinya. Enggak kok, sana klarifikasi, sini minta, sini bela diri. Padahal dia salah jelas. Ini tidak akan ada selesainya. Bahkan akan makin memperkeruh permasalahan. Karena bisa saja pembelaan-pembelaan terhadap dirinya itu mendatangkan permasalahan baru dalam hidupnya. Allah bisa datangkan seperti itu. Oleh karena itu kita tidak usah terlalu banyak membela diri, apalagi salah. Jadi kan badan introspeksi diri. Kalau kita benar, tidak membela diri pun, Allah punya cara membelanya. Ini coba dijadikan sebagai sebuah teori sederhana Bapak Ibu sekalian, tapi ini solusi yang luar biasa. Ya. Kita kembali ke pemahaman tadi. Jadi sabar itu tidak benar kalau dikatakan ada batasnya. Tapi sabar memang tidak berbatas. Sebagaimana syukur tidak berbatas. Jangan batasi, karena kalau kita batasi, maka berarti terbatas juga yang kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri semua nikmat. Mau dari tarikan oksigen, hembusan nafasnya, setelah itu pembakaran dari tubuh kita, mau kita seteguk air, mau kita bisa, mata kita masih bisa melihat, telinga mendengar, hal-hal yang mungkin sudah setiap hari kita nikmati nikmat Allah itu, kita syukuri. Mungkin juga sesendok makanan, seteguk air dan seterusnya, semua kita syukuri. Dan tidak ada batasnya, sampai hal yang besar. Karena kalau kita bilang ada batasnya, Bapak Ibu sekalian syukur itu, nanti Bapak Ibu hanya mau syukuri yang Bapak Ibu anggap nikmat. Ya, misalnya contoh, target Bapak Ibu rumahnya harus di Gandaria, misal. Dan rumahnya harus 500 meter, baru Ibu Bapak menganggap itu nikmat. Sehingga kalau Allah kasih rumah, mungkin selain di lokasi ini, luasnya pun cuma 120, oh keluh kesah terus. Rumahku itu kecil, rumahku jauh, rumahku macet, masih dalam gang. Padahal sebenarnya bukan itu kuncinya untuk pindah ke Gandaria. Alhamdulillah dulu di sini, dapat yang itu. Kan syukuri dulu, kan gitu. Nah itu poin yang luput kadang-kadang dari sebagian orang. Jadi harusnya kita mensyukuri semua nikmat. Ya, sebagian ulama bahkan mengatakan kalau mau lebih cepat mendapatkan balasan tambahan adalah besarkan nikmat di depan mata kita walaupun itu kecil. Kayak tadi contohnya seteguk air, sesuap makanan, selembar pakaian. Kita coba lihat bagi Bapak Ibu yang masih bersama dengan pasangannya, ada anak-anak, masih sehat badannya, itu semua besarkan nikmat itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti yang lain akan datang. Karena Allah bilang dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur saya akan tambah. Tapi kalau kita selalu keluh kesah di sini, bagaimana pindah ke nikmat yang lebih besar? Susah. Kita seperti kerja di satu perusahaan, mau naik jabatan. Tapi kita nggak pernah berbuat untuk jabatan itu. Tidak pernah kita berbuat. Yang kita ada cuma keluh kesah, pekerjaan saya, jelekin perusahaan atau apa saja. Jadi tambah nggak dapat gitu ya. Tambah nggak dapat gitu. Nah ini poinnya. Juga sisi lain Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah. Saya kasih contoh rasional kalau Anda di perusahaan. Kalau Anda sudah mengajukan satu proposal. Keinginan untuk dinaikkan gaji, dapat fasilitas jabatan. Setelah kita ajukan nih ke dirutnya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ugal-ugalan kah di kantor? Datang asal-asalan atau tidak menyelesaikan pekerjaan atau justru tunjukkan prestasi? Yang mana? Nah, bagaimana Bapak Ibu berdoa, ya Allah berikan saya keselamatan atau lunas saya, tapi sholatnya masih terbengkalai atau masih buka aurat atau masih buka pintu dosa. Gimana bisa diijabah nih? Kan tidak mungkin gitu. Harusnya kita makin giat menunjukkan itu. Nah, ini poin-poin prinsip dasar yang harus kita perbaikin. Perbaikin persepsi kita dulu. Maka semua akan berjalan dengan baik. Jadi sabar sekali lagi tidak ada batasnya, sebagaimana syukur tidak ada batasnya. Terus bersyukur dan terus bersabar. Apalagi ujian untuk bersabar ini jauh lebih kecil dibandingkan nikmat. Kan gitu saya bilang tadi, kalau kita introspeksi diri kita 30, 40, 50 tahun ke belakang kita mundur misalnya, kita akan temukan secara persentase 100% misalnya, mungkin 90% nikmat, 10% ujian. Ya. Maka kenapa kita nggak bisa terima ini dengan bersabar? Sementara Allah sudah menyebutkan kalau ibu dan bapak kembali lagi ke awal buku kita ini ya. Di awal buku kita ini terlalu banyak dalil-dalil yang diangkat oleh penulis dari Al-Quran
tentang masalah pahala sabar, ya. Pahala sabar itu luar biasa, tidak bisa digambarkan seperti apa. Karena memang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan orang-orang yang sabar itu tanpa ada hitung-hitungannya lagi. Tanpa ada hitung-hitungan, jadi tidak ada lagi batasannya gitu ya. Jadi makanya sabar itu luar biasa kalau orang menjadikannya sebagai pegangan dia. Itu cukup banyak ayat Al-Quran, kalau ibu dan bapak mau kembali melihat ada di halaman 14 ya. Dari halaman 14 sampai di halaman 18. Itu dalil-dalil Al-Quran tentang keutamaan sabar. Kalau kita kembali lagi ya. Bagaimana memang di situ disebutkan tentang keutamaan-keutamaan sabar. Di situ disebutkan kalau tidak salah ada 7 poin. 7 dalil dari Al-Quran tentang keutamaan sabar. Setelahnya juga disebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari halaman 19. Itu tentang keutamaan sabar. Di situ disebutkan 10 buah hadis sampai halaman 28. Kemudian setelah itu juga ada lagi perkataan-perkataan ulama salaf tentang masalah sabar itu dari halaman 29 ya. Di situ terus saja dinukil perkataan-perkataan yang sangat menarik untuk kembali kita ingat gitu ya. Itu sampai di halaman 33. Di antaranya yang menarik perkataan Umar bin Khattab di halaman 29 dia, "Lau anna sabra wa syukra ba'iran ma balautu ayyuhuma rakibtu." Seandainya sabar dan syukur itu adalah 2 ekor unta untuk berjalan, ya, maka niscaya aku tidak peduli manapun di antara keduanya yang harus aku tunggangi. Maksudnya akan berimbang antara syukur sama sabarku gitu ya. Dan beliau juga mengatakan wajadna khaira aishina bis sabr. Beliau mengatakan kami mendapati kebaikan hidup kami justru dengan bersabar. Justru dengan bersabar. Ali mengatakan, saya bacakan dulu ini ya, karena ini menarik untuk kita ingat kembali di halaman 30. Ali sahabat Nabi berkata, radhiyallahu anhu, sabru matiyatun la takbu wal qana'atu sayfun la yambu. Sabar adalah kendaraan yang tidak akan pernah terpeleset. Dan sikap qana'ah merasa cukup adalah pedang yang tidak akan pernah meleset. Dan dalam statement yang lain Ali mengatakan, sabar itu di dalam kehidupan kita ibarat kepala di jasad. Artinya tanpa kepala, maka tidak bisa hidup. Nah begitulah sabar. Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan afdalul uddati sabru ala syiddah. Perbekalan yang paling baik dan paling utama adalah bersabar menghadapi kesulitan. Itu statement yang ketiga di halaman 30. Statement yang keempat Al-Junaid berkata rahimahullah, ditanya tentang sabar, beliau mengatakan tajarru'ul murarati min ghairi ta'abbusin. Sabar adalah menelan kepahitan tanpa cemberut, karena tahu itu adalah sebuah ujian yang Allah ingin melihat iman kita. Yang kelima Hasan Basri mengatakan, as-sabru kanzun min kunuzil khair, la yu'tihi Allahu illa li'abdin karimin indah. Kesabaran adalah salah satu perbendaharaan kebaikan yang Allah tidak memberikannya kecuali kepada seorang hamba yang mulia di sisinya. Kalau kita lagi ada ujian dan Bapak Ibu bisa bersabar menerimanya, oh ini Allah lagi uji saya. Udah nikmatin prosesnya. Tentu sambil ikhtiar tadi saya bilang, tetap berobat, tetap nagih utangnya, ya tetap sabar saja. Kalau kita dituduh yang tidak benar, kita tetap tunjukkan prinsip-prinsip yang baik. Biar orang menilai sendiri, Allah punya cara. Maka dengan itu pasti kita akan mendapatkan keberuntungan gitu ya. Kemudian juga dikatakan di situ di poin yang keenamnya, Sa'id bin Jubair rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata, as-sabru i'tiraful abdi lillahi bima asaba minhu wa ihtisabu 'indallah. Sabar adalah pengakuan seorang hamba kepada Allah dengan musibah yang menimpahnya darinya, dan pengharapan seorang hamba untuk mendapatkan pahala di sisinya. Jadi dia akui itu ujian dari Tuhannya dan dia berharap dengan itu dia punya balasan. Karena kalau Bapak Ibu lagi sakit, lalu Bapak Ibu keluhkan misalnya kepada orang bukan dokter, bukan ahlinya, bicara sama semua teman-teman, semua kerabat, kita seperti sedang mengeluhkan, lihat nih Allah lagi uji saya. Kita sedang mengeluhkan Allah kepada makhluk, gimana ceritanya nih? Ya, sementara Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Dan saya sudah pernah bahasakan, kalau kita sedang mendapatkan nikmat, misalnya kita lagi sehat, lagi melimpah harta dan segala macam, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang diuji, lagi ada masalah sakit dan segala macam, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Gimana bisa kita keluhkan pada makhluk? Kecuali satu keadaan yang pernah saya bahasakan, ibu dan bapak hanya konsultasi pada ahlinya saja. Sakit ke dokter dan memang betul-betul konsultasi. Maksudnya itu misalnya, dok saya sudah 2 hari sakit kepala, apa obatnya? Apa yang dokter tanya kita jawab. Jadi bukan curhat, dok saya cerita dulu ya, sebenarnya minggu lalu saya nggak sakit sih gitu. Kemudian ceritalah ini makan tempe, makan sayur asam segala macam. Nanti baru tiba-tiba saya sakit kepala dok. Dokter nggak butuh itu.
Itu namanya curhat. Ustaz itu saya sudah pusing sakit kepala 2 hari, apa obatnya dok? Dokter tanya apa, kita jawab. Itu Ustaz, sama Ustaz atau Ustazah. Suami saya ucapin kalimat tolak dalam kondisi emosi jatuh nggak? Itu saja hukumnya. Gak usah bilang Ustaz, saya cerita dulu ya. Sebenarnya saya sudah 10 tahun nikah nggak pernah suami saya ucapin itu. Tapi tiba-tiba dia ucapin, Ustaznya butuh apa di situ? Nggak ada kebutuhannya. Kebutuhannya adalah masalahmu apa, sampaikan, dijelaskan, kan begitu. Suami saya ucapin kalimat tolak dalam kondisi emosi jatuh nggak? Selesai. Saya semalam ketiduran, bangun sudah jam 6 pagi di matahari, masih bisa saya sholat subuh nggak? Selesai. Gak usah cerita, tadi malam sebenarnya saya begadang sih, nonton bola atau apa gitu kan. Terus saya juga makan banyak, akhirnya gini-gini saya masuk ke WC. Ini kan nggak dibutuhin gitu ya. Nah kalau konsultasi nggak masalah, diizinkan dalam syariat. Tapi curhat ini Bapak Ibu sekalian hanya kepada Allah. Persepsi kita selama ini salah, kita curhat sama manusia. Ini keliru. Kalau kata ulama yang sedang kita curhati itu orang yang mencintai kita, misalnya kedua orang tua kita, kita sebenarnya menambah beban buat mereka. Ibu, ayah, saya lagi begini, saya lagi begitu. Kan mereka jadi kepikiran. Bahayanya bisa masuk dalam bab durhaka. Sekarang kalau kita ribut rumah tangga, kita lagi ada masalah, cerita sama orang tua kita. Orang tua kita jadi beban pikiran. Bukankah bisa jadi bab durhaka? Kita mengatakan aja nggak boleh sama orang tua, kan gitu. Kalau orang itu kita benci kita, musuh kita, dia jadikan sebagai senjata. Cara yang terbaik konsultasi hanya pada ahlinya, dokter kalau sakit, ustadz atau ustazah kalau hukum agama, curhatnya sama Allah. Wudu, ibu berdiri di mukena, memberikan mukenanya di sejadahnya, sujud, tuangkan semua kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah mengujiku dengan penyakit, sembuhkan ya Allah. Kalau ini penyebab dosa hamba, maafkan. Kalau ini adalah ujian, berikan hamba balasannya maksimal. Mudahkan hamba melalui prosesnya. Curhat sama Tuhan Allah SWT. Itu yang benar. Kalau ibu dan bapak lakukan ini akan mendapatkan solusinya. Begitu juga yang ketujuh perkataan Maimun bin Mihran rahimahullah, "Manala 'abdun syai'an min jismil khairi min nabiyyin aw ghairi illa bisabr." Tidaklah seorang hamba meraih sesuatu dari jasmani kebaikan, maksudnya semua kebaikan dunia akhirat, baik dari seorang nabi ataupun selainnya, melainkan dengan kesabaran. Semua nabi-nabi Allah muliakan justru karena kesabaran mereka, semua orang-orang saleh dimuliakan justru karena kesabaran mereka. Syukur nikmat itu, Bapak Ibu sekalian, lebih mudah dibandingkan sabar dengan ujian, ya. Tetapi dua-duanya bagian daripada ibadah. Tapi kita tetap harus imbangi keduanya. Setiap nikmat bersyukur, setiap ujian kita bersabar. Dan tidak bisa satu sayap saja. Misalnya kita kalau ada nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu ada ujian, keluh kesah. Ini nggak bisa. Seperti satu sayap saja nggak bisa terbang. Kalau kita lagi ada ujian, miskin, susah, sabar. Begitu Allah bukain rezeki, kaya, sombong, tinggalin sholat, tidak kenal keluarganya. Nah ini jadi masalah juga. Ini nggak berimbang. Sabar dia ada ujian, tapi kalau begitu dibukain nikmat tidak bersyukur. Nah ini juga tidak tepat itu ya. Ada statement yang ke-8 Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah masyhur. Beliau mengatakan, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu dalam kurung fa'adahu makanaha as-sabr illa kana ma'awwadahu khairan mimman taza'ahu minhu." Tidaklah Allah melimpahkan suatu nikmat kepada seorang hamba, lalu dia, Allah, mencabutnya darinya, lalu menggantikan untuknya suatu kesabaran pada kedudukannya, melainkan apa yang dijadikan Allah itu pengganti lebih baik daripada apa yang dicabut darinya. Maksudnya kalau kita lagi diuji, lalu kita bisa bersabar, sebenarnya Allah sedang mempersiapkan satu ganti, ya, yang lebih besar daripada nikmat yang Allah ambil. Jadi kalau kita lagi diuji, Bapak Ibu sekalian, yakinlah kalau sudah ada garis startnya, mulai ujian itu ada garis finishnya. Nggak ada ujian yang tidak berakhir. Pasti ada ujian terakhir. Nah, beruntunglah orang yang bisa nikmatin proses dengan bersabar. Dia cuma curhat dengan Tuhannya, konsultasi pada ahlinya, sampai titik finishnya selesai. Ya, itu dia akan mendapatkan maksimal balasannya. Yang ke-9, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "As-sabru 'alal masaibi wajibun bittifaqi a'immatid din." Bersabar menghadapi musibah-musibah adalah wajib berdasarkan kesepakatan para ulama agama ini. Jadi kalau keluh kesah berarti tidak bersabar. Dan yang terakhir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Inna Allah azza wa jalla ja'ala as-sabra jawadan la yakbu, wa sariman la yambu, wa jundan la yuhzam, wa hasinan la yuhdam, wa la yuthlam," atau wa la yu'lam tepatnya. Artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar sebagai kendaraan yang tidak pernah terpeleset, pedang yang tidak pernah meleset, tentara yang tidak bisa dikalahkan, dan benteng yang tidak bisa diruntuhkan dan tidak bisa dihancurkan. Nah, ini semua statement-statement yang menarik dari sabar itu. Jadi mulai sekarang ubah ya persepsi ini Bapak Ibu sekalian ya. Sabar ada batasannya. Saya sabar nih, tapi bisa saja saya habis nih sabarnya. Jadi ada cerita habis sabarnya gitu ya. Berarti akan habis juga pahalanya gitu ya. Ya karena dia tidak bisa menerima. Nah ini perlu diperbaikin ya. Baik, kita masuk sekarang membaca di halaman 57.
Kata penulis, sabar memiliki sejumlah faktor perusak. Sebagai contoh, yang pertama sikap gundah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat gundah ini dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Sungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Maksudnya ada pada dirinya sifat ini, ya. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia amat kikir. Ya, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Maksudnya, sifat ini ada potensi untuk kikir dan keluh kesah ada. Potensi lawannya, rivalnya untuk syukur dan sabar ada. Ya, tetapi ada orang-orang yang Allah gambarkan di sini, hidupnya begitu. Kalau ada ujian dia keluh kesah. Kalau ada nikmat Allah kasih dia kikir. Maka ini sifat-sifat yang buruk. Makanya Allah mengatakan di akhir ayatnya tadi, kecuali orang-orang yang sholat atau orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka tentunya tidak seperti itu. Artinya kalau ada ujian dia bersabar, kalau ada nikmat dia berbagi sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Bukair rahimahullah berkata, "Sabartu fakana sabru khaira magabbatin. Wa hal jaza'un yujdi alayya fa ajza'u." Aku telah bersabar, maka kesabaran itu sebaik-baik kesudahan. Dan apakah sikap gundah mendatangkan manfaat bagiku sehingga aku harus gundah? Maksudnya orang-orang Arab dulu Bapak Ibu sekalian itu mereka sering menuangkan keinginan mereka, nasihat mereka itu di syair-syair. Ya, biasanya begitu. Makanya sering kita temukan karena ini buku terjemahan ada syair-syairnya begini ya. Jadi seakan-akan di sini Amr bin Bukair rahimahullah beliau ingin menyampaikan sebuah pesan. Saya kalau sabar, saya yakin kesudahannya bagus kok. Artinya kalau saya sabar, ada startnya, ada finishnya kok. Saya sabar, ada pahalanya dan juga akan selesai. Fa inna ma'al usri yusra gitu ya. Dan kalau saya sikap gundah, gelisah, suka ngeluh, tidak tenang dalam menghadapi ujian tersebut, maka apa yang dihasilkan dari gundah itu? Tidak ada. Misal contoh ibu dan bapak bangun tidur sudah demam, flu. Lalu marah-marah, nyalain AC lah, nyalain pasangan hidup, kenapa kamu dinginin AC, atau apalah cuaca, segala macam. Ya, seperti juga di Indonesia itu ada biasa bahasa, kalau bangun tidur lehernya, uratnya sakit, salah bantal. Bantal salah apa? Saya mau tanya. Memang bantal salah? Yang bantal benda mati, yang gerakin bapak ibu sendiri, memang ujian Allah lagi datang. Sabar, ya udah, gitu kan? Karena ibu marah-marah nih, bantal ini kalau perlu ganti bantal, terus bisa sembuh langsung. Enggak, kan tidak sembuh. Jadi gundah itu enggak ada hasilnya, enggak ada manfaatnya. Lebih baik kita terima sebagai ujian sambil kita ikhtiar. Ya, perobat, nah itu lebih baik. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah selanjutnya, wala tajza' li haditsatil layali, fama li hawaditsil dunya baqa'u. Jangan gundah karena suatu musibah pada malam hari. Karena peristiwa-peristiwa dunia ini tidaklah memiliki keabadian. Maksudnya kalau menimpa sesuatu sama kamu malam hari, besok kamu lewat ini, lusa kamu lewat, lama-lama hilang, habis. Semua ada akhirnya. Di muka bumi ini tidak ada yang berakhir. Makanya tadi saya ajak berpikir Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat kembali yang lalu-lalu, kita akan temukan apapun yang pernah kita lewati sebagai ujian, pasti sudah selesai. Nah, masalah yang sedang kita hadapi sekarang akan sama dengan masalah-masalah sebelumnya. Ada start, ada finishnya. Cuma tinggal nikmatin proses itu. Yakinlah di belakang itu ada pengampunan dosa, peninggian derajat. Jadi sudah saya kasih contoh-contoh di awal pembukaan. Ada derajat di surga tidak bisa didapat kecuali dengan ujian tersebut. Ada pelipat gandaan pahala, ada pembersihan dosa-dosa. Ini semua manfaat-manfaat yang sangat besar. Yang kedua, ya, tentang masalah emosional atau marah. Ini termasuk faktor perusak daripada sabar itu sendiri. Allah berfirman, wa idza ma ghadibuhum yakfirun. Dan ciri ahli surga, hamba-hamba Allah bilang adalah apabila mereka marah, mereka justru memberi maaf. Ya, ini memang berat. Tapi kalau orang buat salah sama kita, kita maafin. Justru Allah mengatakan itu. Ya, dalam surah Asy-Syura ayat 37. Dan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kata Nabi SAW, laisa syadidu bis sur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat, perkasa. Adalah orang-orang yang jago berkelahi. Dalam kurung dengan orang lain dengan menggunakan kekuatannya. Akan tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi justru orang kalau bisa kontrol emosi, di saat lagi datang ujian, itu orang-orang yang perkasa sebenarnya, itu orang yang kuat.
Biasanya orang kalau belajar bela diri itu, kalau orang baru belajar 2-3 jurus, suka cari masalah di jalanan. Ingin nunjukin keberanian. Tapi orang kalau sudah sampai ke masternya, itu justru yang dilatih itu emosinya. Biasanya supaya tidak mudah emosi. Karena kalau emosi, hilang semua jurusnya nanti. Jadi memang emosi itu luar biasa. Membuyarkan semua ide, ya, mengubah raut wajah. Kalau ada 2 orang Bapak Ibu sekalian, misalnya lagi ada masalah di antara mereka, Anda lihat di pinggir jalan. Yang salah lagi dimarahin, yang benar sedang memarahin, lagi marah-marah. Anda tidak tahu masalahnya siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi begitu Anda lewat, siapa yang Anda hardik? Yang marah-marah. Padahal sebenarnya bisa saja dia benar. Itu buruknya orang marah itu. Karena orang tidak mau tahu. Kita kalau sudah marah, orang tahunya kita yang buruk. Kan gitu. Maka untuk apa kita marah? Dan emosi itu bisa menegangkan banyak sekali urat-urat saraf. Bisa membuat banyak penyakit-penyakit darah tinggi, stroke dan segala macam itu karena emosional. Makanya ada anak muda datang mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan saya supaya saya mau bahagia di akhirat. Nabi cuma bilang, la taghdab, jangan kau emosional. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, 2 kali, jangan kau emosional. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan kau emosional. Bapak Ibu sudah tahu belum? Nabi Muhammad SAW meninggal, itu tidak punya uban kecuali beberapa riwayat ya. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 17 maksimal. Sisanya hitam semua rambut dan jenggotnya. Kenapa? Nabi nggak emosional. Bapak Ibu pembantunya lupa aja buat minum, sudah marah-marah. Sama anak-anak marah-marah. Kadang-kadang marah sama pintu, marah sama sendalnya sendiri. Karena terbiasa emosional. Angin tutup pintu, wow marah-marah. Angin udah santai aja. Ya sudah terjadi. Sekarang dia emosi dengan sendal, dia sendiri marah dengan dirinya. Sendalnya salah, marah-marah. Handphone dimarahin, segala dimarahin. Ini apa ini? Karena sudah dijadikan pola. Akhirnya belum umurnya sudah keriputan, sudah tua, ya, sudah ubanan sana sini. Itu salah satu kuncinya. Ya harus tenang, tenang aja. Kalau ada emosi, kalau ada masalah, tenang, jangan emosional karena tidak menyelesaikan masalah. Ya, saya coba terapin teori ini. Kadang-kadang ada hal-hal yang sudah menasional informasinya. Ini salah apa ini? Saya coba tenang, kembali kepada Allah SWT. Ya Allah, kalau ini ujian, mudahkan hamba melewati. Kalau ini adalah kesalahan hamba, maka terimalah taubat dan istighfar hamba. Bisa kita kembali, walaupun mungkin kita belum tahu ini salah atau tidak. Jadi kan begitu, mudah banget gitu melaluinya. Dan tetap aktivitas seperti biasa. Tadi saya bilang, kalau kita salah kita tinggal istighfar. Kalau kita benar, kita yakin Allah akan tolong. Dan betul-betul datang pertolongan di luar dari jangkauan kita. Ya, daripada kita bawa dengan emosi gitu ya. Dan kita juga bisa kembali di sini kalau kita kuatkan, tambahkan bisa dalam surah Al-Imran. Coba Bapak Ibu buka surah nomor 3, ayat 133 dan beberapa ayat sesudahnya ya. Kita buka dulu Al-Quran. Ini termasuk masalah ghaidh. Ghaidh itu menahan emosi yang mampu kita lampiaskan. Dengarkan bagaimana Allah memuji di sini ya. Ayat 133 ya. Saya bacakan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita disuruh segera tobat, segera ibadah sebelum ajal datang supaya kita bisa masuk surga nanti. Dan itu khusus untuk orang-orang yang bertakwa, maksudnya orang yang patuh, yang mau mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Lalu Allah sebutkan ciri orang-orang yang bertakwa. Perhatikan ayat 134-nya setelahnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ahli surga itu yang bertakwa adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya, suka sedekah baik dalam kondisi lapang maupun sempit, susah ataupun dia senang, selalu dia berinfak. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, ya. Di sini makna ghaidh, Bapak Ibu tolong lihat bahasa Arabnya ya. Di situ dikatakan wal qadhiminal ghaidha. Ghaidha itu kalau dalam terjemahan letret bahasa Arabnya emosi yang sangat terpancing, memang emosi itu, dan dalam kondisi kita benar, cuman tidak dilampiaskan. Itu namanya ghaidh. Allah bilang wal qadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan amarahnya sementara dia punya power, dia punya kesempatan tapi dia tidak lampiaskan. Lalu dikatakan wal afina 'anil nas, dan yang memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini luar biasa nih. Kita nanti lanjut lagi 135-nya, tapi saya mau sampaikan sebuah kisah. Ada kisah dinukil dari kisah orang-orang terdahulu.
seorang budak hamba sahaya, masa sekarang kan tidak ada perbudakan, masa dulu ada perbudakan Bapak Ibu sekalian. Perbudakan bisa diperjualbelikan, ya. Dulu banyak pasar-pasar budak, orang bisa beli dan dipekerjakan gitu ya. Ada satu budak, orang muslim, dia orang bagus agamanya dan majikannya juga sama. Satu waktu dikatakan dia sedang menghidangkan semangkuk marak. Marak itu kayak kuah panas ya, yang dia hidangkan untuk majikannya dan majikannya lagi sama tamunya. Tidak sengaja kakinya kesentuh permadani, jatuh ketumpah di baju majikannya. Kita bisa bayangkan kuah panas tumpah. Itu pasti memancing emosi spontan gitu ya. Spontanitas. Maka budak ini mengatakan, wahai Tuan, sebelum majikannya marah, Allah telah berfirman dalam Al-Quran. Dia bacakan ayat ini. Dia bilang, wal qadhiminal ghaidh, ya. Dan orang-orang yang bisa menahan emosinya di saat dia punya power. Dia bisa lakukan karena majikannya ini orang mukmin, dia tahu, dia mengatakan baik, saya akan tahan emosi saya. Kata budaknya itu, ayatnya belum selesai Tuan. Wal afina 'anin nas, lanjutannya kan? Dan orang yang suka memaafkan orang lain. Kata majikannya, saya sudah maafkan kamu. Kata budaknya, ayatnya belum selesai. Dan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata majikannya, pergilah, kau sudah saya bebaskan. Ya. Tapi begitu cepatnya respon orang-orang beriman karena tahu balasannya, ya, karena tahu balasannya. Itu 3 ciri orang-orang bertakwa yang disebutkan tadi, ya, yaitu orang yang menginfakkan hartanya lagi lapang dan sempit, orang yang bisa menahan emosi walaupun bisa melampiaskan dan suka memaafkan orang lain. Kemudian ciri yang keempat ahli surga di ayat 135-nya. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya berbuat dosa, mereka ingat akan Allah, ya. Maka mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Artinya orang-orang yang punya peluang buat dosa, zina, bohong, menipu, apalah, terus begitu dia mau buat, ada perasaan takut kepada Allah, lalu dia berhenti, dia istighfar kepada Allah, dia tidak lanjutkan, maka itu termasuk ciri ahli surga. 136-nya Allah mengatakan ulaika jazaa'um maghfiratu min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu adalah balasannya ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Orang yang biasa kalau dipancing emosinya marah. Orang yang luar biasa dipancing emosinya tidak marah. Nah gitu. Kalau kita sudah bisa mengontrol emosi kita, Bapak Ibu sekalian, berarti kita orang yang luar biasa. Karena di situ ujiannya, itu puncak pahalanya, ya. Dan kata Nabi SAW, innamas sadmatu fil ula. Sebenarnya yang menyakitkan itu di pukulan pertama saja. Awal kita dengarin informasi itu, awal kita ditimpa. Kalau sudah 2 hari, 3 hari, seminggu, jadi lumrah sendiri, jadi ringan sendiri. Misalnya ada orang kematian, kita hadapi kematian anak, pasangan, orang tua, awalnya kita sedih. Kalau kita bisa bersabar di situ, berarti nanti ke depannya lebih mudah kita sabar. Karena nanti lumrah sendiri, akan cair sendiri, toh juga akan berlalu. Nah seperti itulah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah masalah gelisah, ya, kegelisahan. Tapi ini sedikit agak panjang bahasannya ya. Kalau ada pertanyaan masuk gak? Baca pertanyaan dulu. Kalau masih ada waktu, nanti kalau tidak mungkin kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Karena ini ada bahasan sendiri, gelisah, terburu-buru. Ini bahasannya ada bahasan, kita bahas nanti insya Allah. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian. Karena sudah masuk waktu sholat, saya yakin juga ada jemaah mungkin dari komplek ini akan masuk sholat dari kalangan bapak-bapak. Mudah-mudahan pertanyaan tadi sudah mewakili. Dan saya mohon maaf bagi teman-teman di media ataupun yang offline yang belum sempat dijawab pertanyaannya. Sekali lagi saya ingatkan, tujuan utama pengajian adalah isi daripada materinya. Dan itu yang paling penting, Bapak Ibu terima, Bapak Ibu amalkan, itu yang paling penting, dan pertanyaan hanya pelengkap saja. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan, dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.